Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang distributed computing dan cloud software architecture. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfansa. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi nomor 6 yang ada di dalam daftar. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah IoT. Nah, yang pertama adalah load balancing. Mari kita mulai dengan memahami mengapa kita membutuhkan load balancer. Masalah pertama adalah bahwa server yang dihadapi pengguna sebenarnya merupakan satu titik kegagalan. Jika server mati selama beberapa detik karena alasan apapun, pengguna akan kehilangan akses ke sistem terdistribusi kita secara keseluruhan. Dan bahkan jika server tetap berfungsi, ketika sistem kita berkembang dengan jumlah pengguna yang besar, server tunggal ini tidak akan mampu menangani beban yang semakin meningkat. Namun, server yang dihadapi pengguna bukanlah satu-satunya bagian dari sistem yang kita mengalami masalah skalabilitas. Saat jumlah pengguna meningkat, koordinator pencarian mulai menerima banyak permintaan yang harus ditangani. Dan seiring bertambahnya jumlah dokumen dan penambahan lebih banyak node pekerja ke dalam klaster pencarian, koordinator pencarian harus mengirimkan lebih banyak permintaan keluar yang memerlukan pembukaan dalam koneksi dan beberapa melebihi batas sistem operasi. Load balancing atau penimbang beban dalam distributed computing dan cloud software architecture merujuk pada teknik dan strategi yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya komputasi yang tersedia. Tujuan utama dari load balancing adalah untuk memaksimalkan pengguna sumber daya, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, dan mencegah terjadinya bottleneck atau overload pada satu atau beberapa sumber daya. Dalam konteks distributed computing, load balancing dilakukan untuk membagi tugas atau permintaan komputasi yang kompleks menjadi tugas yang lebih kecil dan mendistribusikannya di antara beberapa node atau server yang terhubung dalam jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap node atau server menerima beban kerja yang seimbang, sehingga menghindari situasi di mana beberapa node mengalami overload sementara yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam cloud software architecture, load balancing digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas permintaan pengguna secara merata di antara berbagai instance atau server yang ada di pusat data. Ini dapat dilakukan pengguna menggunakan algoritma dan metode seperti round robin, background robin, last connection, dan sebagainya. Dengan melakukan load balancing, sistem dapat menghindari overload pada server individual, meningkatkan ketersediaan layanan, dan memastikan pengalaman pengguna yang baik. Load balancing dapat digunakan secara terpusat dengan menggunakan server khusus untuk memantau dan mengatur pembagian beban atau secara terdistribusi dengan node atau servers yang bekerja bersama untuk menentukan bagaimana beban kerja yang harus terdistribusikan. Dalam kedua kasus tersebut, tujuannya tetap sama, memastikan pengguna yang optimal dari sumber daya yang ada dan menghindari titik kegagalan tunggal. Secara umum, load balancing merupakan bagian penting dari arsitektur sistem terdistribusi dan cloud yang membantu meningkatkan kinerja, skalabilitas, keandalan sistem secara keseluruhan. Kemudian masuk di bagian load balancing strategi. Dalam distributed computing cloud software architecture, terdapat beberapa strategi load balancing yang umum digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya komputasi yang tersedia. Beberapa strategi load balancing yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah round robin. Strategi ini melibatkan pengalihan permintaan secara bergantian ke setiap node atau server yang tersedia. Setiap permintaan masuk dialihkan ke node berikutnya dalam urutan sehingga memastikan pembagian beban yang merata di antara semua node. Yang kedua adalah weighted round robin.
Strategi ini merupakan serupa dengan round robin, tetapi memberikan bobot atau prioritas yang berbeda pada setiap node. Dengan memberikan bobot yang tinggi pada node yang lebih kuat atau memiliki kapasitas lebih besar, beban kerja dapat didistribusikan dengan mempertimbangkan kapabilitas masing-masing node. Yang ketiga adalah less connection. Strategi ini mengalihkan permintaan ke node atau server yang memiliki jumlah koneksi terendah pada saat itu. Dengan cara ini, permintaan akan didistribusikan secara merata berdasarkan beban aktual pada masing-masing node. Yang keempat ada IP hash. Strategi ini menggunakan alamat IP pengirim permintaan sebagai kunci untuk mengalihkan permintaan ke node atau server yang sesuai. Dengan cara ini, permintaan dari pengirim yang sama akan selalu dialihkan ke node yang sama, memungkinkan konsistensi dalam penanganan permintaan. Kemudian ada yang kelima, ada adaptive load balancing. Strategi ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap beban kerja dan kinerja setiap node atau server. Berdasarkan informasi ini, load balancing akan menyesuaikan distribusi beban kerja untuk mengoptimalkan kinerja secara dinamis. Pilihan strategi load balancing yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik sistem, lingkungan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya seringkali digunakan kombinasi strategi load balancing untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi. Yang pertama ada round robin. Kelebihan round robin adalah keadilan dalam penyebaran beban. Round robin memastikan setiap node atau server menerima beban kerja yang sama dalam urutan tertentu. Hal ini menghasilkan pembagian beban yang adil dan dapat menghindari overload pada satu atau beberapa node. Kemudian sederhana dan mudah diimplementasikan. Round robin adalah strategi yang sederhana dan mudah dimengerti. Algoritmanya relatif sederhana dan tidak memerlukan perhitungan kompleks. Ini memudahkan implementasi dan pemeliharaan dalam sistem terdistribusi. Yang ketiga, toleran terhadap kegagalan. Dalam round robin, jika satu node mengalami kegagalan, permintaan akan secara otomatis dialihkan ke node berikutnya dalam urutan. Hal ini membuat sistem lebih toleran terhadap kegagalan dan dapat mempertahankan ketersediaan layanan. Kemudian kekurangannya yang pertama adalah ketidakseimbangan beban aktual. Meskipun round robin berusaha untuk mendistribusikan beban secara merata, tidak ada mekanisme untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban aktual pada setiap node atau server. Akibatnya, beberapa node mungkin mengalami beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, ketidakcocokan kapasitas. Round robin tidak mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan masing-masing node atau server. Sebagai hasilnya, node dengan kapasitas yang lebih kecil atau performa yang lebih rendah mungkin menerima beban kerja yang sama dengan node yang lebih kuat, yang dapat mengurangi kinerja dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, tidak memperhitungkan jarak jaringan. Round robin tidak mempertimbangkan jarak fisik atau latensi jaringan antara klien dan server. Akibatnya, permintaan mungkin dialihkan ke server yang berada di lokasi yang jauh secara geografis, yang dapat menghasilkan keterlambatan dalam respon dan mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian, kelebihan dan kekurangan weighted round robin. Kelebihan weighted round robin yang pertama adalah penyesuaian beban yang lebih fleksibel. Dengan memberikan bobot pada setiap node atau server, weighted round robin memungkinkan penyesuaian yang lebih fleksibel dalam pembagian beban. Node dengan kapasitas yang lebih tinggi atau performa yang lebih baik dapat diberikan bobot yang lebih besar untuk menerima beban kerja yang lebih besar. Yang kedua, penanganan beban yang lebih optimal. Dengan adanya bobot, weighted round robin dapat mengoptimalkan distribusi beban berdasarkan kemampuan masing-masing node. Node yang lebih kuat atau memiliki kapasitas lebih besar dapat menerima lebih banyak permintaan sehingga meningkatkan penggunaan sumber daya dan kinerja sistem secara keseluruhan.
Yang ketiga adalah kelebihannya, kualitas layanan lebih dapat dikendalikan. Wake round robin memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap kualitas layanan dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada node yang lebih kuat atau berkinerja lebih baik. Beban kerja yang lebih penting atau permintaan yang membutuhkan sumber daya lebih besar dapat diarahkan ke node tersebut untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Kekurangan weighted round robin yang pertama adalah pengaturan bobot yang tepat. Pengaturan bobot yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban atau penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Jika bobot diberikan dengan tidak benar, node dengan bobot lebih tinggi mungkin tetap underutilized atau node dengan bobot yang lebih rendah mungkin mengalami overload. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi. Penggunaan weighted round robin memerlukan pengaturan dan konfigurasi bobot pada setiap node atau server. Ini dapat memperkenalkan kompleksitas tambahan dalam manajemen sistem, terutama jika jumlah node atau server yang terlibat cukup besar. Yang ketiga, tidak memperhitungkan perubahan dinamis. Weighted round robin tidak secara otomatis menyesuaikan bobot berdasarkan kondisi dinamis atau perubahan beban. Jika ada perubahan dalam kapasitas atau performa node, perlu dilakukan penyesuaian manual pada bobot untuk memastikan pembagian beban yang optimal. Kemudian kelebihan dan kekurangan list connection. Kelebihannya adalah pertama, penanganan beban yang dinamis. List connection secara efektif menangani beban kerja yang berubah-ubah dengan mengarahkan permintaan ke node dengan jumlah koneksi terendah. Ini memastikan bahwa node yang memiliki kapasitas lebih tinggi atau sumber daya yang lebih banyak akan menerima lebih banyak permintaan sehingga meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara keseluruhan. Kedua, pembagian beban yang adil. Dengan mengalihkan permintaan ke node dengan jumlah koneksi terendah, list connection secara inheren membagi beban kerja dengan lebih merata di antara node atau server yang terlibat. Hal ini membantu menghindari overload pada satu atau beberapa node, sehingga meningkatkan kinerja ketersediaan sistem. Ketiga adalah skalabilitas yang baik. List connection secara alami mendukung skalabilitas sistem. Ketika jumlah permintaan meningkat, node dengan jumlah koneksi terendah akan menerima lebih banyak permintaan. Dan node baru dapat ditambahkan ke dalam kumpulan untuk membagi beban kerja lebih lanjut. Kekurangan list connection. Yang pertama adalah ketidakseimbangan aktual pada beban. Meskipun list connection mempertimbangkan jumlah koneksi saat ini tidak selalu mencerminkan beban aktual pada node atau server. Beban kerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada jenis permintaan, kompleksitas tugas, atau penggunaan sumber daya lain yang tidak terlihat melalui jumlah koneksi. 2. Memerlukan pantauan konstan. Untuk menghitung jumlah koneksi dan menentukan node dengan jumlah koneksi terendah, list connection memerlukan pemantauan yang konstan. Ini dapat menambah kompleksitas operasional dan membutuhkan upaya untuk memantau dan mengelola status koneksi di setiap node atau server. Ketiga, tidak memperhitungkan performa individual. List connection tidak mempertimbangkan performa individual dari setiap node atau servers. Node dengan performa rendah atau koneksi yang lebih lambat dapat menerima permintaan meskipun jumlah koneksi terendah. Ini dapat mengakibatkan kinerja yang buruk pada node tersebut. Kemudian, kelebihan dan kekurangan IP hash. Konsistensi penanganan permintaan. Dalam IP hash, permintaan dari pengirim yang sama akan selalu dialihkan ke node yang sama. Hal ini dapat bermanfaat dalam beberapa kasus di mana konsistensi penanganan permintaan adalah faktor yang penting, seperti dalam sesi memerlukan pemeliharaan status atau koneksi tertentu dengan server. Kedua, distribusi beban yang stabil. Dengan menggunakan alamat IP sebagai kunci, IP hash menghasilkan pembagian beban yang stabil dan terdistribusi. Permintaan dari setiap alamat IP akan dialihkan ke node yang sama, memastikan bahwa beban kerja terdistribusi secara merata di antara node atau server.
Ketiga, perubahan IP tidak mempengaruhi penyimpanan. Jika alamat IP pengirim berubah, misalkan karena adanya perubahan jaringan atau pemutaran ulang server, IPH akan tetap mengarahkan permintaan ke node yang sama. Ini memungkinkan kontinuitas layanan tanpa harus mempengaruhi penyimpanan atau data yang berkaitan dengan pengirim permintaan. Kekurangan dari IPH yang pertama adalah tidak menjamin keseimbangan beban. IPH tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kapasitas atau beban aktual pada node atau server. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan beban kerja atau antara node atau server. Jika beberapa alamat IP menghasilkan permintaan dengan frekuensi yang tinggi, node yang terkait dengan alamat IP tersebut mungkin mengalami overload, sementara yang lain mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kedua, ketidakcocokan dengan jaringan yang dinamis. Dalam lingkungan dengan perubahan dinamis pada jaringan, seperti penambahan atau penghapusan node atau perubahan topologi jaringan, pengguna IPH dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pembagian beban. Perubahan alamat IP atau perubahan topologi dapat mengganggu konsistensi pengalihan permintaan ke node yang sama. 3. Terbatas pada skema alamat IP. IP hash hanya berlaku untuk permintaan yang berasal dari alamat IP. Jika permintaan dikirim melalui proxy atau menggunakan teknik Network Address Translation atau NAT, IP hash mungkin tidak efektif atau tidak dapat digunakan. Kemudian ada adaptive load balancing. Kelebihannya adalah penyesuaian dinamis. Adaptive load balancing dapat menyesuaikan alokasi beban kerja secara dinamis berdasarkan kondisi sistem. Hal ini memungkinkan sistem untuk merespon perubahan dalam beban kerja, kapasitas sumber daya, atau performa node secara otomatis. Dengan adanya penyesuaian ini, sistem dapat mencapai penggunaan sumber daya yang optimal dan kinerja yang lebih baik. Mengoptimalkan kualitas layanan. Yang kedua, adaptive load balancing dapat mengoptimalkan kualitas layanan dengan mengarahkan permintaan ke node atau server yang memiliki performa yang lebih baik. Jika suatu node mengalami penurunan performa atau overload, adaptive load balancing dapat mendeteksi dan mengalihkan permintaan ke node yang lebih optimal secara otomatis. Hal ini membantu mempertahankan tingkat respon yang baik dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga, mengatasi kegagalan dan pemulihan. Adaptive load balancing dapat membantu dalam mengatasi kegagalan pada node atau server. Jika suatu node mengalami kegagalan atau tidak tersedia, adaptive load balancing dapat mendeteksi kondisi tersebut dan mengarahkan permintaan ke node yang masih berfungsi dengan baik. Dengan demikian, sistem menjadi lebih toleran terhadap kegagalan dan mampu memulihkan diri dengan cepat. Kemudian kekurangan dari adaptive load balancing. Yang pertama adalah kompleksitas konfigurasi. Implementasi adaptive load balancing membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks daripada strategi load balancing sederhana lainnya. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang kondisi sistem, pengaturan atau penyesuaian, dan mekanisme pengalihan permintaan. Kompleksitas konfigurasi ini dapat mempengaruhi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi ini. Kedua, overhead pengumpulan data. Adaptive load balancing membutuhkan pengumpulan data yang kontinu tentang kondisi sistem, beban kerja, dan performa node. Hal ini dapat menghasilkan overhead tambahan dalam sistem untuk mengumpulkan dan memproses data ini. Jika pengumpulan data tidak dioptimalkan dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Respon terhadap perubahan yang tidak cepat. Dan yang ketiga itu adalah respon terhadap perubahan yang tidak cepat. Meskipun adaptive load balancing berusaha untuk menyesuaikan alokasi beban kinerja secara dinamis, ada waktu yang diperlukan untuk mendeteksi perubahan dan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam beberapa situasi di mana perubahan terjadi sangat cepat, waktu respon tidak segera dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan permintaan. Kemudian masuk di bagian layer. Load balancing pada jaringan dan lapisan layer.
adalah strategi untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan atau lapisan secara merata di antara beberapa node atau server untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan skalabilitas sistem. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam load balancing pada jaringan dan lapisan. Berikut adalah beberapa strategi load balancing yang umum digunakan. Load balancing ini dalam aplikasi layer ada dua yang sangat berkaitan dengan load balancing, yaitu yang pertama di lapisan layer keempat dan yang ketujuh. Load balancing pada tingkatan jaringan atau network level. Round robin, permintaan diteruskan secara bergantian ke setiap node atau server dalam urutan yang ditentukan. Ini contoh kasus yang ada dalam tingkatan layernya. List connection, permintaan diteruskan node dengan jumlah koneksi terendah pada saat itu. IP hash, permintaan diteruskan berdasarkan alamat IP pengirim menggunakan fungsi hash. Layer. Lapisan pertama dari load balancing adalah lapisan transport, yang juga disebut lapisan load balancing. Nomor lapisan ini sesuai dengan lapisan transport dalam model jaringan OSI layer. Lapisan kedua dari load balancing adalah lapisan application, yang disebut sebagai lapisan load balancing atau model OSI yang sangat mirip dengan model TCP/IP. Ketika load balancing dikonfigurasi untuk beroperasi pada lapisan transport, ia hanya meneruskan paket TCP dari klien ke server backend sesuai dengan salah satu strategi load balancing. Ini adalah mode beberapa paket awal. Ini adalah mode load balancing yang paling ringan, karena load balancing tidak memeriksa konten paket TCP di luar beberapa paket awal yang membuat keputusan load balancing. Dalam mode ini, satu-satunya bagian dari aliran TCP yang menjadi perhatian load balancing adalah alamat IP dan port sumber dan tujuan yang terdapat dalam header TCP. Untuk setiap permintaan dari pengguna ke load balancing perlu mengganti alamat sumber dengan alamatnya sendiri dan mengganti alamat tujuan dengan alamat server backend. Ketika server mengirim kembali paket TCP, load balancing perlu mengganti alamat sumber dengan alamatnya sendiri lagi dan mengganti alamat IP dan port tujuan kembali ke alamat IP dan port pengguna. Dengan cara ini, pengguna tidak mengetahui detail tentang alamat server yang sebenarnya menangani permintaannya. Dan sistem distribusi ini kita tetap aman dan sepenuhnya transparan bagi dunia luar. Ketika load balancing dikonfigurasi untuk beroperasi pada lapisan aplikasi, ia dapat membuat keputusan routing yang lebih cerdas berdasarkan header pesan HTTP. Hal ini karena dalam mode ini, load balancing tidak hanya memeriksa paket TCP, tetapi juga konten header HTTP pada lapisan aplikasi. Dalam metode lapisan aplikasi, load balancing dapat mengarahkan permintaan ke set server yang berbeda berdasarkan URL permintaan, jenis data yang diminta, metode HTTP, atau bahkan cookie browser. Misalnya, jika kita menjalankan layanan web berbasis streaming video, permintaan umum untuk memuat teks dan gambar situs web dapat diarahkan oleh load balancing ke klaster server web umum. Saat mengarahkan permintaan ke klaster backend ini, kita dapat memilih strategi seperti round robin untuk balancing beban di antara server individu. Kemudian, saat pengguna ingin mencari film tertentu, load balancing akan mengarahkan permintaan ke klaster komputasi pencarian kita, di mana kita dapat menggunakan strategi balancing beban yang berbeda. Seperti laser connection sebagai contohnya. Akhirnya saat pengguna mengirimkan permintaan untuk memulai streaming film sebenarnya, load balancing dapat mengarahkan permintaan ke klaster video khusus. Untuk klaster ini, kita dapat menggunakan kombinasi cookie pengguna dan strategi short IP hash untuk menjaga koneksi yang berkelanjutan antara pengguna dan server tertentu sepanjang sesi streaming. Load balancing pada tingkat transport layer atau layer 4 dalam versi layer.
Dalam pengaturan ini, lalu lintas jaringan diteruskan berdasarkan informasi dalam header transport layer protokol seperti alamat IP sumber, port sumber, alamat IP tujuan, dan port tujuan. Kemudian ada session persistence atau menjaga koneksi atau sesi pengguna tetap terhubung ke server yang sama selama jangka waktu tertentu untuk menjaga konsisten data atau status. Load balancing pada tingkat 7 atau application. Dalam pengaturan ini, lalu lintas jaringan dianalisis pada tingkat aplikasi seperti HTTP, header, atau isi pesan untuk membuat keputusan pengalihan yang lebih cerdas. Di sini ada content based routing. Permintaan diteruskan berdasarkan konten atau karakteristik spesifik dalam permintaan seperti URL, tipe konten, dan parameter query. SSL atau TLS termination menerminkan koneksi SSL TLS pada load balancer yang meneruskan lalu lintas terdeskripsi ke server backend. Kelebihan dari strategi load balancing pada jaringan dan lapisan adalah meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas sistem, memastikan pembagian beban kerja yang merata, serta meningkatkan kinerja dan respons sistem. Namun, pendekatan load balancing yang tepat harus dipilih berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sistem yang spesifik. Selain itu, perlu mempertimbangkan pengaturan dan konfigurasi yang diperlukan, serta pemantauan dan pemeliharaan terus-menerus untuk memastikan performa dan ketersediaan yang optimal. Kemudian masuk di bagian hub proxy. Hub proxy adalah load balancing yang andal dan berkinerja tinggi yang dapat beroperasi pada lapisan jaringan TCP dan HTTP. Ini adalah software load balancing open source yang sangat populer yang digunakan oleh banyak sistem terdistribusi, aplikasi web, dan situs web, dan dianggap sebagai standar load balancing di industri. Seperti yang akan kita lihat, hub proxy sebenarnya sangat mudah untuk diatur, yang membuatnya sempurna untuk ditunjuk dan dipraktikkan dalam load balancing. Meskipun sederhana, hub proxy memiliki banyak fitur dan kemampuan yang sangat canggih, yang sangat penting untuk sistem produksi. Hub proxy adalah aplikasi natif yang biasanya diinstal di mesin Linux untuk mencapai performa maksimal, sehingga secara resmi hanya mendukung Linux. Namun, ini tidak akan menjadi hambatan bagi kita dan saya yang menggunakan platform seperti Windows maupun macOS. Kemudian hub proxy. Semua logika hub proxy berasal dari file konfigurasi yang diberikan melalui lokasi yang ditentukan sebelumnya atau diteruskan melalui baris perintah. File konfigurasi tersebut terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah bagian global, di mana kita mendefinisikan parameter untuk seluruh proses load balancing. Bagian kedua adalah bagian proxy, di mana kita mendefinisikan semua logika dan strategi routing dari lalu lintas masuk ke server backend kita. Bagian proxy ini juga berisi subbagian default operasional, di mana kita dapat mengatur parameter default yang akan berlaku untuk semua proxy jaringan kita. Subbagian berikutnya adalah front end yang menggambarkan soket pendengaran untuk semua permintaan masuk dari klien dan logika tentang cara menanganinya. Subbagian backend menggambarkan kumpulan server yang berpartisipasi dalam cluster backend. Dan secara opsional, dalam beberapa kasus kita dapat menggabungkan subbagian front end dan back end dalam satu subbagian sistem. Berikut beberapa fitur dan konsep terkait hub proxy load balancing dalam distributed system. Yang pertama adalah sebagai penyeimbang beban. Hub proxy membagi lalu lintas masuk secara merata di antara beberapa server back-end. Ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa algoritma penyeimbang beban seperti round robin, last connection, short IP, dan lainnya. Hal ini memungkinkan server back-end untuk menerima permintaan secara seimbang dan mencegah satu server menjadi overload sementara yang lainnya kurang dimanfaatkan.
Kemudian healthy checking. Hub proxy memeriksa kesehatan server backend secara teratur dengan mengirimkan permintaan pemeriksaan kesehatan seperti ping HTTP. Jika server backend tidak merespon atau tidak memberikan respon yang sesuai, hub proxy akan menganggap server tersebut tidak sehat dan tidak akan membagikan lalu lintas ke server tersebut. Ini membantu dalam menghindari pengiriman permintaan ke server yang sedang mengalami masalah atau offline. Kemudian ada failover. Proxy juga dapat dikonfigurasi untuk mendukung failover. Jika satu atau lebih server backend mengalami kegagalan, proxy akan secara otomatis mengarahkan lalu lintas ke server backend yang masih aktif dengan menggunakan multi backend server dan fitur failover. Proxy membantu meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Kemudian ada SSL termination. Proxy juga dapat berfungsi sebagai termination point untuk koneksi SSL atau TLS. Ini berarti proxy dapat menerima koneksi SSL dari klien, memutuskan koneksi SSL tersebut, dan meneruskan ke server backend melalui koneksi reguler. Fitur ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan SSL pada server backend dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian ada bagian hproxy with Docker. Hproxy with Docker dapat digunakan untuk solusi load balancing dalam distributed system yang menjalankan aplikasi di dalam kontainer Docker. Kombinasi hproxy dan Docker memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola lingkungan yang terdistribusi secara efisien. Kontainerisasi dengan Docker. Docker adalah platform open source yang memungkinkan pengguna untuk mengemas aplikasi ke dalam wadah yang ringan, portable, dan mandiri yang disebut kontainer. Kontainer memungkinkan aplikasi untuk diisolasi dan berjalan di berbagai lingkungan secara konsisten yang terjamin. Dalam konteks distribusi sistem, Docker memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi di berbagai node yang terdistribusi. Dan yang kedua ini ada manajemen kontainer. Dalam distribusi sistem, Anda dapat menggunakan Docker untuk membuat dan mengelola kontainer aplikasi di berbagai node atau host. Docker menyediakan alat dan mekanisme yang membangun, meluncurkan, dan mengelola kontainer dengan mudah. Anda dapat menggunakan Docker Compose atau alat manajemen orkestrasi seperti Docker Swarm, Kubernetes, atau pengelola kontainer di sejumlah host yang berbeda. Kemudian ada hproxy sebagai load balancer. Setelah aplikasi dijalankan di kontainer Docker, Anda dapat menggunakan hproxy sebagai solusi load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke kontainer yang menjalankan aplikasi tersebut. Hproxy dapat diatur sebagai titik masuk atau entry point untuk lalu lintas eksternal dan membaginya secara merata ke kontainer-kontainer yang menjalankan aplikasi. Ini membantu dalam memperoleh kinerja yang optimal, menghindari overload pada satu kontainer atau meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Konfigurasi hproxy dengan Docker. Anda dapat membuat dan mengkonfigurasi kontainer hproxy dengan menggunakan Docker. Dalam konfigurasi hproxy, Anda dapat menentukan backend server yang akan menerima lalu lintas, algoritma penyimbang beban yang akan digunakan, dan melakukan pemeriksaan atau healthy checks pada kontainer aplikasi. Anda juga dapat menggunakan Docker networking untuk menghubungkan kontainer hproxy dengan kontainer aplikasi secara internal. Kemudian scalabilitas dan ketersediaan. Dalam distribusi sistem dengan Docker atau hproxy, Anda dapat dengan mudah menambahkan atau mengurangi jumlah kontainer aplikasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan skala. Hproxy akan secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut dan membagi beban kerja secara merata. Jika terdapat kegagalan pada salah satu kontainer, hproxy akan mengarahkan lalu lintas ke kontainer yang masih aktif sehingga meningkatkan ketersediaan sistem. Dalam keseluruhan, penggunaan hproxy dengan Docker dalam distribusi sistem memungkinkan pengelolaan aplikasi yang efisien,
meningkatkan skalabilitas, ketersediaan, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat tentang distribusi sistem. Terima kasih, mungkin ada banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.